Bayi bajang, bayi yang belum saatnya lahir dan meninggal karena keguguran. Biasanya janin bayi bajang yang sudah meninggal dan awalnya berubah menjadi bayi bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini menurut saya bagus banget, karena di cerita misteri kali ini saya akan bercerita tentang bayi bajang, di mana bayi bajang adalah arwah dari janin yang mati keguguran dan janinnya dibuang begitu saja di pekarangan rumah. Penasaran seperti apa ceritanya? Simak terus. Namun sebelum saya mulai bercerita, alangkah lebih baiknya kalian dukung karya-karya kami di Raden Gepeng Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share di media sosial kalian, agar supaya bisa diambil pelajaran atau dipetik hikmah dari cerita ini. So, langsung saja. Ceritaan bayi bajang. Bayi bajang adalah bayi yang mati keguguran dan janinnya dibuang begitu saja di pekarangan belakang rumah. Kisah ini terjadi tahun 1995, di mana saat itu ada seorang keluarga yang sudah berusia lanjut. Namun di usianya yang lanjut malah beliau mengandut atau hamil. Kehamilan beliau terdengar ke tetangga-tetangga, bahkan sampai ke tetangga kampung. Berita kehamilannya beliau menjadi bahan pembicaraan tetangga. Tak jarang bahkan kerap terdengar gosip-gosip miring dari tetangga mengenai kehamilan dari beliau. Kerap menjadi bahan omongan dan menjadi bahan gosip tetangga. Membuat nenek tersebut, kita sebut saja Pak Ija, membuat Pak Ija merasa risih atau tertekan, hingga dia dan suaminya merencanakan untuk menggugurkan kandungannya. Ya, Pak Ija dan suaminya merencanakan menggugurkan kandungannya pas di malam Jumat Kliwon. Tibalah waktu hari malam Jumat Kliwon, di mana sehabis maghrib Pak Ija benar-benar menggugurkan kandungannya. Setelah janin keluar dari kandungannya, janin dimasukkan ke dalam kantong plastik sama Pak Ija. Setelah waktu agak malam, Pak Ija merencanakan membuang janinnya. Bukannya dikubur, malah dibuang begitu saja, layaknya bangkai binatang. Saat itu suasana sangat sepi. Pak Ija pun melancarkan aksinya membuang janinnya di belakang rumah. Dengan menoleh ke kanan ke kiri, Pak Ija pun berangkat keluar rumah membuang bayinya di pekarangan belakang rumahnya. Namun saat itu ada salah satu seorang warga yang menemukan atau melihat Pak Ija sedang membuang sesuatu di pekarangan belakang rumahnya. Sehari setelah kejadian itu, selepas bata maghrib, kerap terdengar jeritan bayi-bayi yang sedang menangis. Aneh, karena apa? Di lingkungan tersebut tidak terdapat satu orang pun bayi, hingga membuat warga dan tetangga bertanya-tanya. Ditambah perut Pak Ija yang dulunya sempat besar sekarang sudah normal. Ya, jeritan bayi bajang tersebut kerap terdengar selepas bata maghrib. Terlebih-lebih setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat Legi, jeritan bayi tersebut kerap terdengar bahkan sampai larut malam. Seminggu setelah pembuangan janin bayi tersebut, Pak Ija mengalami sakit. Sakit yang tidak jelas, bahkan sudah diberobatkan kemana-mana, tetap saja tidak diketahui penyakitnya secara medis. Selama 3 bulan, Pak Ija menderita sakit tak jelas. Sakit apa? Hingga sudah berobat ke sana ke sini tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya Pak Ija pun meninggal dunia. Saat meninggal dunia terdapat keanehan pada jasad Pak Ija.
di mana jasad Paijah selalu mengeluarkan busa yang begitu banyak dari dalam mulutnya. Hal ini membuat penasaran para warga yang melihat atau takziah. Setelah selesai dimandikan, jenazah Paijah pun dikuburkan secara normal. Namun setelah beberapa hari pemakaman, kuburan Paijah ambruk. Ya, kuburan Paijah ambruk dan berlubang. Hingga ketahuan oleh sanak saudara dan diuruklah atau dibetulkan kuburan si Paijah. Namun setelah dibenerin atau setelah diuruk kembali, kuburannya itu masih tetap gugur lagi dan berlubang lagi. Hal ini membuat keluarga Paijah membiarkan begitu saja karena sudah sering kali diuruk tetap saja masih berlubang sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu dan selama itu pula lah setiap pada maghrib jeritan bayi bajang kerap terdengar di belakang rumah Paijah. Hingga suatu saat suaminya pun mengalami sakit yang sama seperti Paijah. Genap 1 tahun kematian Paijah. Suaminya pun sakit dan tak tahu harus berobat kemana. Dan setelah berobat pun sama, nggak diketahui hasil penyakitnya, nggak jelas asal usul dari penyakit tersebut. Nggak akhirnya meninggal dunialah sang suami menyusul Paijah yang sudah meninggal lebih dulu setahun yang lalu. Namun saat proses pemakaman terdapat keanehan. Selama 1 hari menggali kubur, kuburannya tak kunjung dalam. Dan ada inisiatif dari tukang gali kubur untuk mengencingi kuburannya. Ya, galian makam calon jenazah dikencingin terlebih dahulu. Setelah dikencingin, benar saja, cuma waktu beberapa jam galian cepat selesai. Dimakamkanlah jenazah dari suami Paijah di samping makam Paijah. Gak cuma itu, saat kematian suami Paijah pun mengalami hal yang sama, di mana mulut dari suami Paijah pun juga sama mengeluarkan busa yang begitu banyak dari dalam mulutnya. Selang beberapa hari dikubur pun sama, jenazah laki-laki tersebut tetap ambruk dan berlubang dan dibiarkan begitu saja sampai sekarang. Setelah kematian dari suaminya, jeritan dari bayi bajang pun hilang begitu saja, tak menghantui warga. Ya, itulah tadi sahabat cerita misteri tentang bayi bajang, di mana bayi bajang adalah bayi yang keguguran dan janinnya belum disempurnakan. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita ini dan diambil pelajaran dari cerita ini. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga sehat selalu. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.